Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif dalam acara Ngobrol Cair. Ngobrol Cair ini merupakan tempat untuk berbagi ilmu dan pengetahuan antara narasumber dan juga para penonton atau pemirsa. Nanti di kesempatan Ngobrol Cair ini kami akan membawakan tema Merdeka melalui kopi. Untuk narasumbernya, saya akan mengajak orang yang memang memiliki pengalaman ya di bisnis kopi, yaitu namanya adalah Pak Beno. Pak Beno ini merupakan owner dari Di Sini Coffee. Oh ya, halo Kak Devina dan Tenli serta Kak Dio De Gemilang Putra. Iya dong, seru dong. Ayo dong, ajak teman-temannya dong Kak. Boleh. Ya, oke. Karena Pak Benonya udah join, saya mau invite dulu ya. Sebentar. Oke. Ayo, boleh ajak teman-temannya buat nonton IG live kali ini ya, karena nanti kan ini ada 3 sesi nih, ada sesi dari narasumber, terus habis itu ada tanya jawab. 2 sesi maksudnya. Oke, nah ntar di sesi tanya jawab ntar bagi yang beruntung ntar ada merchandise dari Klik Cair ya. Oke, makanya simak terus lah acaranya sampai selesai. Oke, saya mau ngajak Pak Beno untuk dulu. Ya, halo Pak Beno. Halo, sore Ya, Mas ya, Hanif. sore. Iya, apa kabar Pak Beno? Baik selalu, Mas Hanif gimana kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Bapak Pak Beno sekarang sibuk apa Pak akhir-akhir ini? Masih saya kan ada beberapa nggak banyak kedai kopi, jadi saya selalu masih keliling untuk make sure aja semuanya servisnya konsisten. Jadi saya keliling gitu. ke 3 tempat ya setiap harinya. Oke. Nah, Pak Beno ini kan pemilik kedai atau bisnis kopi di sini kopi ya Pak? Nyebutnya enaknya tuh apa Pak berarti Pak? Bisnis kopi di sini kopi boleh? Oke, bisnis kopi di sini kopi ya. Iya. Mungkin Pak Beno bisa ceritakan sedikit gitu mengenai perjalanan Pak Beno bisa membangun bisnis kopi ini. Itu silahkan. Oke, thank you Mas Hanif. Jadi saya mulai aja awalnya tuh tahun 2016 Desember, saya masih aktif kerja di sebuah perusahaan asuransi. Kemudian di bulan Desember tersebut, oleh perusahaan mereka lagi mau buat perampingan karyawan, jadi mereka kurangin, terus mereka mau kasih pesangon. Waktu itu usia saya masih belum masuk usia pensiun, tapi saya pikir saya mau memberanikan ambil pesangon tersebut, terus saya buat usaha nih supaya nanti ketika umur saya pensiun, dalam rentang waktu tersebut ini saya udah terjun, naik lagi terjun seperti sekarang ini gitu kan. Jadinya saya memberanikan diri. Akhirnya ketika dapat di approve, karena waktu itu yang approve nggak bisa saya yang minta, yang kasih persetujuan atasan dari atasan saya. Ketika di approve, saya malah awalnya nggak mau ke bisnis kopi, tapi malah ke laundry kiloan tuh kan kayaknya seru tuh Mas Hanif. Buat di apartemen kayaknya wah itu happening banget deh. Tapi pas kita survei ke tempat di Kelapa Gading daerah sana, wah kita panik banget, maksudnya ngelihat dalam satu tower
bisnis laundrynya ada sekitar 10-15 outlet dan penuh dan rame. Jadi Banyak kita banget berarti ya Pak. kita orang kantoran awalnya selalu depan komputeran kerja-kerja, saya bilang ke partner saya yang waktu dulu di awal, wah ini kita siap nggak nih terima awal komplainan mereka masukin laundry luntur nih bajunya atau anything gitu kan. Tapi kita Iya. terus cari lagi apartemen lain, kita ke daerah Kalibata yang towernya banyak, tapi ternyata aktivitasnya berbeda, Mas Hanif. Nah, dalam pencarian itu saya dikenalin deh sama si kawan juga, ownernya Tuku, si Tio, Mas Tio namanya. Terus dia bilang, Om, lo kalau mau buka bisnis kopi ada laundrynya, jangan main buka tapi nggak ada sekat yang rapet antara laundry sama coffee shopnya. Karena kopi kan sifatnya Mas Hanif nyerep kan, nyerep bau, nyerep wangi gitu kan. Nanti rasanya rasa rinso, kopinya rasa rinso lah atau apa. Jadi sejak itu saya pikir saya nggak jadi bukain laundrynya. Terus saya bilang, udah deh kita fokus ke kopi. Padahal saya not a coffee drinker. Saya kalau minum kopi selalu dakdikduk jantungnya atau enggak. Sama, Pak. Saya rasa, iya kan, sama kan rasanya di awal-awal waktu itu. Benar-benar. Rasanya nggak enak. Tapi akhirnya kita jalanin karena di tempatnya klik cair di atas, kita buka di bawah waktu itu kan. Oh iya. It's a good prospect karena perkantoran yang isinya anak-anak muda kayak Mas Hanif nih kayaknya cakep nih buka kopi gitu. Dan akhirnya disitulah awal mula kita buka bulan April 2017. Oh, bulan April berarti ya Pak? Yes. Jadi udah 3 tahun lebih lah. Oke. Nah, tadi kan saya sempat dengar kalau Pak Beno ini ya bisa dikatakan ngambil pensiun dini berarti ya Pak? Yes, exactly. Gitu ya? Iya. Setelah ambil pensiun dini, apa Bapak maksudnya nggak nyari jenjang karir lain gitu, atau emang ya udah untuk kerja kantoran stop dulu di situ gitu Pak? Oke. Waktu itu niat saya sih udah niat banget pengen kelarin kerjain kantoran, terus udah gitu buka usaha kopi. Saya sampai niatin banget saya buka usaha, saya mau stick terus di kopi. Saya nggak mau pindah ke ada apa lagi tren, saya pindah lagi kan. Kadang-kadang orang suka lihat tren seru mereka pindah karena semuanya itu kan ujung-ujungnya kan pasti mengeluarkan biaya atau modal ya kan. Jadi saya pikir saya fokus aja udah deh di kopi, no matter what, apapun yang harus saya jalani di sepanjang waktu itu. Toh saya pikir dalam perjalanan nih, saya masuk 3 tahun lebih, berarti ada yang orang minta saya konsultan untuk mau buka usaha kopi gimana, atau usaha kopi mereka udah ada tapi mereka pengen supaya lebih benar jalurnya. Nah itu kan juga dapat penghasilan juga dari situ. Jadi saya pikir nggak usah harus kerjaan kantor, but yet seperti ini juga lama-lama bisa ada juga kok hasil sampingan istilahnya gitu Mas Ani. Iya, oke. Nah kalau itu kan mungkin bisa dikatakan alasan umum gitu ya Pak, alasan umum buat ambil bisnis kopi. Nah kalau untuk alasan khususnya itu apa Pak? Ada nggak Pak? Kayak mungkin karena ya pengen, ya kan tadi Bapak juga cerita bahwa sebenarnya nggak suka kopi juga gitu. Nah menurut saya agak, nggak suka kopi tapi kok berani untuk terjun ke bisnis kopi gitu Pak. Mungkin ada alasan-alasan tertentu gitu Pak. Bagaimana? Jadi memang yang kayak saya ceritakan, kayak minum kopi tuh buat saya tuh iya, putus. Saya pikir gini nih, anak-anak saya kan masih kecil-kecil deh, SMA kelas 1 sama SMA kelas 3 nih.
Iya, iya. SMA kelas 1 sama sorry SMP kelas 1. Jadi bedanya 3 tahun tuh. Oh, iya, iya, iya. Jadi saya pikir juga dengan bisnis usaha kopi ini, lama-lama ini bisnis bisa saya legacy warisin ke anak saya. Oh, Mereka oke. bisa lanjutin usahanya kopi saya terus ya kan. Kalau sekarang kita lihat, kalau dari saudara-saudara kita yang Tionghoa kan mereka turunin bisnis usahanya, mereka dari Hmm, kakeknya turunin ke generasi kedua dan gitu. Terus saya pikir kenapa saya nggak melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi oh, kalau ada orang tua lain dia memberikan legacy kali berupa harta atau berupa mhm. anything apa gitu kan. Tapi kalau saya pikir ini legacy berupa usaha kopi aja. Jadi memang saya niatin Mas Hanif untuk terus bikinin ini, dan anak-anak saya memang juga udah dari 3 tahun lalu mereka udah lihat bapaknya kan nih selalu ini Hmm, kopi, ngapain kopi gitu kan, iya, sampai yang iya, nomor iya. satu kalau dilihat talentanya di tes bakat, dia justru talenta Heeh. nomor satunya jadi barista. Saya juga nggak Oh, tahu kenapa. Mungkin apa dia pelan-pelan diam-diam dia mengamati gitu kan pekerjaan hmm, bapaknya seperti apa nih. Dulu kan kantor pakai dasi yang kerjanya 8 to heeh. 5 kayak gitu kan. Sekarang kerjanya ya waktunya ya macam-macam, weekend juga pasti masih kerja. Jadi dia kali ngamatin, dia lihat dan hasilnya dari tesnya udah seperti itu awal-awal. Jadi saya Oh, pikir, oh boleh juga nih ya, maksudnya saya kerjakan lebih lagi serius, sehingga mereka tuh at least udah ada cadangan lah buat hari gini kan kerjaan juga uh, bersaingnya banyak, iya. Pesaingnya segala banyak, benar. macem, ya kan, Heeh. kategori-kategori segalanya gitu. Jadi Iya. ya mereka bisa mulai inilah dari tempat kopi Hmm. saya dulu. Oke, berarti kayak udah berjodoh gitu ya Pak. Bapak udah kayak nyiapin legacy buat anak dan ternyata ada Iya, anak yang emang setelah tes yes, yes, bakat yes, itu yes. ini ya apa jadi bakatnya jadi barista Barista, gitu. iya, 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 iya. iya, bisa Semoga, jadi semoga. iya seenggaknya jadi bisa kalau misal emang itu kejadian kan ntar anak bapak bisa apa namanya mungkin bisa ngembangin gitu kali ya ngembangin Benar. menu Dan atau caranya, gimana gitu. Heeh. caranya kira-kira 5-10 tahun ke depan kali udah nggak bisa old style kayak yang Mm-mm. sekarang, kali udah mesti yang wah nih Pak nih caranya mesti gini Pak, kita ya udah saya mah kasih aja ke dia, Nah, saya jadi monitor dari belakang layar aja gitu nah, ke iya, iya. mereka. Oke. Nah, Pak, kan kemarin tuh ini lagi musim pandemi tuh, Pak. Nah, Yes. selama musim pandemi itu kan kalau nggak salah yang di bawah yang di satu ruko sama klik cair itu sempet sempet tutup atau gimana gitu. Terus akhirnya malah pindah-pindah tempat gitu ya, Pak. Nah, Iya, itu iya, iya, yang iya, apa iya. namanya? Yang melatar belakangi bisa seperti itu tuh gimana, Pak? Mungkin bisa dijelas. Iya kan, awal itu bulan Maret tuh ya mulai ada Iya. PSBB lah, terus Mm-mm. kantoran termasuk klik cair di atas kita, dan hampir seluruh kantor di sana impact-nya langsung mesti work from home gitu kan. Iya, benar. Jadi penurunan kita udah bukan 50% lagi, turunnya Mm-mm. udah like terjun bebas gitu kan. Ah, iya, iya. Wah, hanya doa sama cobalah usaha, kita mikir gimana gitu ya. Kita Mm-mm. akhirnya di masa pandemi itu ketika benar-benar nggak ada customer yang walk-in customer, terus ada himbauan dari Pak Gubernur kan, lo cuman bolehnya take away ya kan, atau dengan style Mm-mm. delivery. Jadi kita switching, kita pikir kita langsung buat produknya mulai dari yang botolan 0,5 liter, botolan Mm-mm. 1 liter gitu kan. Karena Ya. kita aware peminum-peminum kopi mereka nggak kerja tapi mereka pengen ngopi. Nah, Benar. di samping itu yang suka minum kopi atau yang suka makan, mereka kan pasti akan beli sama yang kenal. Karena mereka tahu, oh gua tahu deh kalau ambil dari lo, Ben pasti bersih, pasti higienis,
pasti semuanya dijaga sehingga kita amankan. Dulu bulan Maret April orang-orangnya parno banget tuh ya, mau Iya. beli takut ketularan, disemprot-semprotan lah pakai apa tuh semua barang-barangnya segala supaya terbebas. Nah, kita switching waktu itu uh, dengan minuman botol dan dengan cara delivery online, juga melalui media online gitu kan. Iya. Hanya tetap untuk nutupin, oh hello Om Dadit, tetap dengan menutupin apa namanya, menutupin omset kita masih belum kekejar karena kan kita perlu bayar rental di tempat kita di Kebon Jeruk itu gitu kan. Oh iya. Ada operasionalnya dan lain-lain. Nah, akhirnya kira-kira habis Lebaran, Mei akhir, kita mendapat tawaran tempat yang sampai sekarang kita buka, dapat di 2 tempat. Satu di daerah Tanjung Barat, itu ada sebuah gedung kantor milik mereka sendiri. Satu lagi ada di daerah TB Simatupang, dua-duanya food court, Mas Hanif. Oh. Jadi cost-nya kita bisa hemat jauh banget, tapi orang-orang yang masuknya kan udah mulai seling-seling tuh ya, bulan April, Mei, mereka masih seling-seling. Ada memang yang bawa makan dari rumah karena mereka juga takut gitu atau apa. Tapi yang benar, tapi yang nggak bawa makan mereka datang ke food court. Food courtnya juga memang udah dijamin kebersihannya dari tempatnya, dari hygiene, dari kita menyajikan pakai face shield segala, apa namanya, masker and so on. Jadi ini akhirnya jadi lebih menguntungkan daripada kita di Kebun Jeruk waktu itu, karena di Kebun Jeruk sama sekali orang stay at home gitu kan. Jadi ya udah kita mendapat plus deh di food court yang di 2 tempat ini, Mas Hanif gitu. Makanya kita lepasin yang di Kebun Jeruk kontraknya, kita stopin, terus kita pindah ke 2 tempat di Simatupang sama di Tanjung Barat, Pasar Minggu. Oh iya, berarti selama pandemi ini emang kayak ada ini ya, apa namanya, selain pindah juga ada apa namanya, ada perlakuan khusus gitu ya, kayak misal tadi katanya baristanya pakai face shield, pakai masker, pakai segala macam. Terus pengunjung juga kalau misal yang ke situ harus mengikuti protokol kesehatan yang di ini ya. Benar. Mereka harus ditemperatur, mereka harus pakai masker, tetap physical distancing gitu kan. Kita juga tetap protokol-protokol yang ya, karena kan sampai sekarang juga belum selesai juga yang namanya virus tersebut kan. Jadi saya juga punya tanggung jawab kepada barista saya, kepada keluarga mereka. Jangan sampai kita lengah, kenapa, aduh amit-amit gitu kalau sana terbawa ke keluarga mereka, saya beban deh, saya jangan sampai gitu loh. Jadi saya cerewet banget tuh, makanya saya selalu hampir setiap hari keliling. Sama satu lagi yang di Bintaro, itu dia memang nggak di food court, tapi dia stand alone, ada di Ruko Kebayoran Arcade 3, jadi dia berdiri sendiri gitu loh. Oh di Ruko berarti. Oke. Nah, ini saya jadi penasaran nih Pak, kan apa tuh? Setelah pindah dari yang di Kebun Jeruk nih, kan pindah ke area perkantoran. Itu kenapa milihnya di area perkantoran, nggak memperbanyak yang kayak di Bintaro itu ruko sendiri atau mungkin gimana gitu Pak? Kenapa memilih di area perkantoran gitu? Good question. Saya marah sekarang kalau lagi ditanya ini mau cari di mana. Saya sebenarnya terus naksir maunya carinya yang food court perkantoran. Karena kalau food court perkantoran, Mas Hanif, orang kan datang ke tempat tersebut. Kalau stand alone, kalau berdiri sendiri, ya kan, ini orang pilihannya banyak, ke sekitarnya ada macem-macem, ada bisa dia nggak usah ke tempat kita, dia bisa ke sebelah kita, dia bisa keluar lebih jauh, gitu loh.
Tapi kalau di food court yang perkantoran gitu ya, bukan mall, mereka kan datang ngumpul di tempat tersebut untuk makan. Terus pastinya mereka perlu minum juga gitu kan, bisa kopi, bisa non kopi kayak gitu kan untuk temenin makannya. Jadi orang nyamperin ke tempat kita yang awalnya mereka nggak kenal siapa sih ini di sini kopi gitu kan, kayak apa sih minumannya, kopi apa non kopi. Akhirnya pelan-pelan kita nge-build branding kita dengan cara pelayanan yang baik pastinya, sehingga orang seneng ya kan, terus dengan konsisten rasanya sehingga mereka juga seneng, mereka cocok, dengerin saran mereka juga kalau mereka bilang mau yang rasanya yang rasanya seperti ini, ada yang namanya single origin, kita coba penuhin apa yang mereka mau, sehingga dengan cara interaksi seperti itu pelan-pelan mereka jadi regular customer kita, Mas Hanif. Nah ini yang saya senang, dapat customer baru secara langsung, but yet mereka juga akan pasti makannya di sekitar di situ-situ juga gitu, jadi nggak kemana-mana lagi gitu. Oh gitu, jadi gitu. Kayak sebenarnya kayak udah siap, udah ada ininya lah calon customernya, tinggal gimana cara di sini Coffee buat narik para customernya itu buat ini ya, buat membeli produk dari di sini Coffee. Toh juga kayaknya kalau orang kantoran saya lihat-lihat sih kebanyakan pasti lebih pagi atau sore pasti beli kopi gitu kan ya. Iya banget supaya nggak ngantuk di jam bener. Pagi-pagi datang atau jam 3 sore nih, jam segini udah agak lewat, tetap aja mereka kalau yang suka kopi they drink coffee gitu loh, untuk biar melek gitu kan. Nah, terus kalau di sini kopi itu selain ada kopi, ada apa lagi Pak? Minuman yang non kopi gitu, apakah ada? Karena kita menyadari kan nggak semua orang minum kopi. Dia bawa partnernya sendiri, taunya temennya nggak suka kopi, jadi kita harus siapin yang produk non kopi juga. Kita juga siapin snacks, Mas Hanif, karena kalau yang benar, kalau pengalaman kita nih, yang orang suka minum kopi tapi perut dia kosong, dia udah pengen minum kopi, dia main minum kopi, tahu, aduh lambung gua kenapa ya? Asam lambungnya naik karena lambungnya masih kosong. Jadi kita selalu siapin ada snack supaya mereka bisa makan dulu gini-gini. Jadi kita udah lebih, karena ada lebih jadi kayak teman kepada regular customer kita. Jadi kita selalu, lu udah makan belum lo? Lo kalau lu belum makan, lu makan dulu deh, nih ada dikit-dikit supaya lo perutnya nggak kena. Jadi kita udah kayak advisor sekalian atau apa gitu. Oke, iya. Terus kalau di sini kopi itu kopinya pakai biji kopi tertentu nggak Pak? Kayak misal pakai biji kopi Gayo atau apa gitu mungkin? Oke, good question. Jadi gini, saya tuh pertama dari buka nih kopi di sini Coffee, saya memang selalu pinginnya satu kopi Indonesia, karena pemikiran saya kopi Indonesia ini udah terkenal sampai ke luar negeri gini-gini kan, petaninya kita kerja keras untuk bisa menghasilkan juga kopi yang bagus, mereka bisa jual, mereka dapat uang untuk keluarganya mereka kan. Jadi berangkat dari situ pemikiran saya mesti majuin kopi Indonesia, walaupun saya masih dalam tahap saya ngebeli nih kopi mereka, belinya juga masih belum langsung. Tapi kalau sana saya udah punya namanya roasting khusus, nah plan saya meluas sampai ke sana sehingga saya benar-benar bisa datang langsung ke petaninya, saya bisa langsung mencobanya untuk perbaikin taraf hidup mereka. Walaupun juga udah banyak orang yang melakukan itu, Mas Hanif. Jadi intinya kopi Indonesia. Sampai sekarang ini saya ada kopi yang namanya blend. Blend itu artinya ada dua jenis kopi, Arabica sama Robusta.
Arabica Oke. tuh lebih menghasilkan asam, Robusta lebih menghasilkan pahit. Kenapa? Karena kafeinnya Robusta lebih tinggi. Nah, Oh. kadang kalau kita kasih Arabikanya aja 100%, orang, aduh asem banget ya kopinya, rasanya nggak enak ya kan, suka kadang gitu kan. Ntar Mas Hanif kalau Iya, lihat iya, iya. tingkatannya mulai naik kelas, mulai cobanya asam sama pahit. Terus pas Oke. yang pahit, oh pahit banget sih nih kopi. Ini kopi emang pahit gitu kan. Nah, Mm-mm. akhirnya muncul deh orang ngeblend antara Arabica sama Robusta. Bisa blendnya Oh. 50-50 istilahnya. Atau 70% Arabica, 30%, atau dibalik. Kalau saya lakukan 50-50 supaya rasanya balance antara Oh iya. kopi yang asam sama kopi yang pahit, nggak terlampau pahit, nggak terlampau asam supaya dapatnya itu. Saya sih saat ini pakainya Hmm. Gunung Halu sama pakainya dari Temanggung untuk yang Robusta. Tapi saya Oh, punya juga tuh Mas Hanif single-single origin yang tanpa harus di blend. Mereka sukanya minum gayo wine, enggak ya. minum kopi dari Wamena, Papua, Mm-mm. atau dari Garut, macam-macam gitu. Oh, Tapi yang pasti berarti Indonesia. oke, berarti banyak jenisnya tapi yang penting kopi dari Indonesia gitu ya, Iya, Pak. iya Nah, haruslah, kasihan lah uh, petani kita. bener. Nah, kalau yang favorit tuh Pak, favorit ya mungkin favorit dari customernya atau favoritnya Pak Beno deh. Ya, 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 Apa ya, gitu? ya. Saya, to be honest, kalau saya sukanya gayo wine. Tapi wine ini Hmm. sebenarnya nggak ada hubungannya sama alkohol loh. Oh Cuman iya iya dia iya. wine tuh karena biasanya kalau dari green beans kan tahapannya biji kopi, mereka dikupasin kulitnya jadi green beans. Setelah green beans mereka keringin, akhirnya Mm-mm. siap jadi untuk disangrai gitu kan. Nah, Oh. waktu waktu keringin yang biasa 1 minggu 2 minggu, itulah dia namanya green beans yang biasa. Tapi kalau gayo wine ini dia dieminnya lebih lama, dikeringinnya mungkin sampai 3 bulan atau 2 bulan. Oh. Jadi fermentasi tuh kayak singkong dibuat jadi Oh. tape, ya Oh. kan? Oh iya iya iya, Itulah ngerti ngerti ngerti. yang jadi namanya wine. Wanginya Oh. beda, rasanya beda. Nah, itu favorit saya, Gayo Wine. Hmm. Nah, kalau yang apa customer sering beli itu yang apa Pak biasanya Pak? Kalau di tempat Yang pelanggan. saya Heeh. punya kopi kekinian tuh yang anak-anak muda suka minum deh, Nah, kopi dengan gula aren, ya kan? oh iya Kayaknya iya tuh iya iya. kalau anak-anak muda senengnya, saya suka bagi dua kategori nih. Kategori Mm-mm. pengopi senior, nggak Wah, usah lihat yes. umur, nggak usah lihat umur, tapi mereka minum kopinya udah lama, jadi mereka udah senang minum kopinya udah tanpa gula. Oh, oke oke, paham paham. Biasanya mereka tuh pengen coba karakter kopinya. Kalau gua minum black coffee aja tanpa gula, ini dari mana Mm-mm. misalnya? Oh, ini dari Wamena. Dia cobain tuh karakter rasanya gitu. Tapi Oh, ada lagi karakter anak yang baru suka minum kopi, mm-mm. dia pengen ada rasa kopi tapi dia tetap mau lebih manis, ada rasa manisnya. Mm-mm. Nah, itulah yang kayak kopi pakai gula aren, atau kopi yang di frappe yang sekarang suka lihat di blend, dikasihin pakai Oreo atau pakai Marie Regal. Nah, itulah yang Oh, kategori itu ada tuh di saya yang suka juga tipikal kopi agak manis. berarti ya kopi-kopi kekinian ya lumayan Iya, apa iya, iya, iya. banyak lah ya penggemarnya ya Yes. Pak. Udah. Oh, Betul. Itu yang banyak banget karena di saya lihatnya segmen yang anak muda lebih besar gitu, lebih mm-mm. banyak gitu. Oke, nah Gitu Mas eh, Hanif. mungkin ini agak di luar tentang perkopi-kopian tadi itu Pak. Ah, Mungkin siap. eh, se- di sini kopi kan udah lumayan lama ya, udah 3 tahun gitu Pak. Nah, Lumayan eh, ya, puji selama Tuhan. 3 tahun itu mungkin kayak pernah ikut ikut event atau apa gitu Iya, yang apa namanya yang apa ya yang membekas lah yang terkesan gitu di hati Pak Beno gitu. Ada nggak Pak ada tuh ada 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 event-event ada tertentu? Mm-mm. ada. Jadi Apa tuh? tahun lalu deh persisnya tuh kita
diundang sama sebuah bank, kita nggak sebut nama deh ya, sebuah bank warnanya biru. Dia tuh ngundang karena ada event Hari Kopi Internasional. Hari Kopi Indonesia, ada. Hari Kopi Indonesia. Oh, ada Itu ya. sekitar bulan Mei tahun lalu. Oh, oke. Jadi mereka ngundang 3 kopi, salah satu diantaranya di sini kopi. Dua kopinya yang lain gede-gede banget, maksudnya secara namanya besar sekali, secara cabangnya tahu kan, secara cabangnya juga di mana-mana. Kalau Mas Hanif lihat, dia ada lagi gitu kan. Tapi saya coba aja karena ngapain, saya belum tahu level saya udah tolak, takut ngelihat 2 gede. Saya jalanin aja. Akhirnya selama 3 hari di bank tersebut di daerah mall besar di Jakarta Pusat, kita diminta buka stall di kantornya mereka. Jadi saya tanya, ini saya buka sendiri stallnya apa ada yang lain? Ada satu lagi yang kopinya besar banget itu. Jadi saya udah, aduh, dia lagi. Tapi udah deh, saya jalanin aja. Jadi hari pertama itu antriannya udah pasti di yang besar itu kan, yang banyak. Jadi udah deh, emang namanya brand itu, nama itu sebuah nama ketika dia tenar penting, jadi pemikiran saya. Tapi dalam antrian yang panjang itu kan orang kali males gitu kan, ngantri panjang. Jadi dia ke tempat saya. Saya waktu itu jadi baristanya. Jadi dia langsung ketemu hadapan sama saya. Dia bilang, ini kopi apa sih? Saya ceritain. Pokoknya kita kopi ambil dari Flores sama dari Gayo, kita blend. Terus udah gitu, kita punya kopi panas, kita punya kopi dingin, kita punya beberapa variasi. Yang satunya lagi dia cuma tawarin 1 variasi kopi dan hanya dingin. Akhirnya mereka coba kopi saya, dan hari keduanya antriannya kita udah berimbang tuh, mulai berimbang. Sampai akhiran hari ketiga bener-bener sama-sama panjang gitu. Sampai saya bisa 1 hari di satu tempat itu saya buat mungkin sekitar 150-180 cup 1 hari, sampai saya pegel-pegel mau duduk nggak bisa semua kayak gitu kan. Tapi ternyata kopi saya itu yang saya senengnya gitu ya, saya jadi good memory. Kopi saya dan pelayanan kita itu, waktu saya tanya kembali ke orang dari banknya, gimana sih servis kita selama ini, complain anything atau apa? Enggak kok. Jadi selama ini kita punya target minimum penjualan, tapi kalian berdua tuh bener-bener tuh udah mencapai di atasnya. Jadi itu yang buat saya jadi, aduh seneng juga ya, maksudnya kita dikasih kesempatan, nama kita ditaruh di TV display yang di luar gedung gitu, Mas Hanif, yang gede banget tuh. Seneng banget ya, salah ngeliat gitu, belum pernah, jadi nggak ditempel jadi seneng. Iya, berarti kayak itu ceritanya. Berarti kayak ini ya Pak, apa namanya? Jangan nyesel sebelum nyoba gitu kali ya Pak? Yes. Saya karena gitu saya yang jualin, karena saya yang ownernya juga, jadi saya berani bilang misalnya Mas Hanif, Mas nih kopinya gimana? Mas Hanif cobain, kalau nggak suka, nggak enak rasanya, saya kasih free gitu. Jadi saya bilangnya begitu. Tapi pas mereka coba, wah pada balik, mereka panggil temennya pesan, katanya kopi ini. Ya itulah cerita kita dengan event yang besar itu gitu. Saya juga baru tahu tuh ada Hari Kopi Indonesia. Iya, bulan Mei. Cuman kemarin karena ada COVID kan, jadi mereka kayaknya nggak ini lagi deh. Stop dulu ya, stop dulu. Yes, Hari Kopi. yes. Gitu. Oke, kalau menurut Pak Beno nih, tren kopi di masa depan tuh bakal gimana Pak? Apakah bakalan tetap hype seperti saat ini, atau mungkin bakal, ya mungkin ada, ya kayak Pak Beno tadi bilang, mungkin 10 tahun lagi ada perubahan atau gimana tuh Pak? Mungkin Pak Beno bisa menjelaskan gitu. Iya. Oke. Pak Beno. Jadi waktu saya buat kopi pertama 2017, kan saya ketemu sama si Mas Tio tuh yang punya tuku kan. Oh, yang punya tuku. Jadi
tuku pas lagi rame-ramenya waktu itu. Jadi saya bilang, yuk lo mah enak ya, kopinya udah jalan kayak gini gitu kan. Maksudnya udah antrian udah panjang segala. Terus dia bilang, nih deh. Terus si Tio bilang, Om lo mah mesti ngelihat gua 5 tahun lalu. Waktu gua mulai ini tuku atau kafe di depannya. Kalau sekarang ya otomatis karena udah berjalan. Oh gitu ya. Itu 2017 gitu kan. Tapi saya lihat sekarang ke 2020, terus saya juga lihat di beri informasi di googling, itu dari 2016 ke 2019 aja. Pengusaha kopi gitu ya, kedai-kedai kopi yang kayak saya atau yang agak di atasnya lagi, bukan yang brand-brand besar itu naiknya sekitar 300% lebih, Mas. Wow. Jadi dan saya lihat nih sampai sekarang, dan saya lihat nih sampai ke depannya, saya bilang sih masih aman sih kalau mau buka usaha kopi. Cuma buka usaha kopi jangan asal buka kopi gini. Lebih baik ada spesifiknya yang orang lihat, yang orang datang, yang orang cari gitu. Karena kiri kanan kita sekarang karena pemerintah juga nggak batasin. Setiap kopi udah kayak Indomaret sama Alfamart kan, bisa kita melek dikit. 200 meter kopi, 200 meter lagi kopi gitu kan. Jadi mesti punya uniqueness, tapi pasar masih gede. Yang tadi saya bilang, anaknya teman saya nih, teman-temannya anak saya yang kelasnya waktu itu dia kelas 3 SMP, kelas 2 SMP, dia kalau ketemu saya, oh kopi dong Om, bagi kopi. Kopinya saya kasih, kopinya udah gulanya yang kurangin dikit, bayangin loh, itu SMP kelas 3 gitu kan. SMP ya? Kelas SMP, jadi kebayang nggak dia 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, tuh dia yang saya kelompokin, dia udah masuk senior. Karena dia tetap suka kopi, dan kopi dia udah nggak pakai gula, Tapi pasti turunan di bawahnya akan ngikutin lagi kan, minum kopi lagi yang manis-manis. Jadi saya rasa untuk tren kopi 2020 dan selanjutnya masih bagus, masih sangat bagus ya. Oke. Ya, soalnya saya tuh pernah pernah baca gitu di media sosial gitulah ya. Semacam ini sih, semacam jokes gitu, semacam bercandaan. Kayak gini, intinya kayak setelah jalan-jalan ke Jogja dan lihat kanan kiri banyak kedai kopi, mending gak usah buka kedai kopi gitu. Kayak buat kedai kopi lagi gitu. Ternyata emang kalau mau buka bisnis kopi atau kedai kopi itu ya emang harus punya keunikan tersendiri gitu ya Pak. Kalau Pak Beno, dan emang prospek kedepannya pun masih oke gitu ya Pak untuk bisnis kopi sendiri. Yes. Iya, karena kalau kita nggak punya uniqueness atau yang menarik gitu ya, cara sajinya atau kita gaya pelayanannya, pasti satu orang akan beralih nyari yang seru nih, yang lebih menarik gitu aja sih kalau menurut saya. Jadi sayang kan udah keluarin modal, terus kok nggak ada ya pengunjung yang datang ya kan, atau coba masukin ke aktif di medsos kayak gitu-gitu, Mas Hanif. Oke, begitu ya. Nah, kalau tantangannya Pak Beno sendiri selama 3 tahun ini ngejalanin bisnis kopi itu apa Pak? Yang tantangan terbesar gitu, yang tantangan terberat gitulah selama 3 tahun ini tuh. Kalau selama 3 tahun ini yang paling berat sebenarnya atau yang dialamin sekarang saat ini karena COVID sih. Karena ketika terjadi COVID itu kan benar-benar kita terjun bebas seterjun-terjunnya, dimana kita juga nggak bisa buat banyak lagi gitu ya. Ada sih aktivitas yang tadi saya bilang, cerita kita lakukan jualan lewat online dan lain-lain, tapi tetap
kita punya target, kita kan pasti karena ada anak buah, ada barista, ada rental segala. Nah, inilah yang menurut saya ke depannya buat saya juga sendiri, buat teman-teman juga di sini yang mau usaha anything, mau kopi ataupun yang lainnya, ketika ada profit yang baik, profit yang cukup tinggi karena orang datang beli, mereka suka, akhirnya penuh. Nah, disitulah yang penting untuk saving deh. Karena saving itu akan menjaga bisnis kita nih melewati masa-masa seperti ini, gitu loh. Maksudnya masa ini kan, ini yang paling, saya bilang sih yang paling di semuanya orang ngerasa, sampai kapan nih ya? Ini COVID sampai kapan sih selesai ya kan? Keadaan keuangan kita juga kalau nggak yang kita punya tabungan yang ini, banyak yang pasti pada tutup atau nggak karyawannya kurang-kurangin ya, karena ini bisnis benar-benar ini pandemi benar-benar di luar dari kita punya kuasa juga kuasa, iya kan. Jadi kalau dari 3 tahun jalan, ini sih yang saya rasa ini yang cukup membuat saya bilang oke, nanti hopefully kalau ini vaksin udah ketemu nih, udah berjalan semua gini, keuangan untuk perbaikan keuangan saving itu sangat penting. Karena kita nggak tahu gitu kan ya, amit-amit jangan sampai kayak gini lagi, tapi at least tuh kita udah akan bikin sebuah cadangan keuangan untuk hal seperti ini gitu Mas Hanif. Kalau menurut saya. Oke, iya benar juga sih Pak. Sebenarnya kayak siapapun juga kayak harus nyiapin dana darurat, ya bisa dibilang dana darurat lah ya Pak, untuk ini untuk siap-siap kali amit-amitnya ngadepin kondisi kayak gini lagi gitu ya Pak. Benar banget. Ya, oke. Kalau sekarang berarti masuk ke ini aja deh ya Pak, langsung ke sesi tanya jawab nih. Iya nih, udah banyak nih. Iya, udah banyak yang nanya nih lumayan. Pak Dio banyak. Pak Dio nih ya, wah nih Pak Dio luar biasa nanyanya, ada 1, 2, 3, 4, ada Hosea, ada Rita, Siska, Coffee Laker enak, Mbak Febri. Ya, mau yang mana nih? Pak Dio kayak menarik juga nih, dia bertanya Pak Dio pernah nggak ada komplain berat? Saya ada cerita deh komplain berat nih. Dan cara handlingnya. Mau nggak jawab pertanyaan Pak Dio yang mengenai komplain berat ya Mas Hanif ya? Oke, jadi halo Pak Dio, salam kenal nih, saya dengan Beno. Senang saya dapat pertanyaan, nanti kalau yang banyak, kalau bisa saya jawabannya setelah sesi ini, saya bisa jawabin termasuk pertanyaan yang lainnya. Jadi khusus yang pertanyaan Pak Dio mengenai komplain berat nih di Kebon Jeruk nih Pak Dio, kan kita buka dari jam 8 sampai jam 6 sore gitu, kita tulis tuh di depan. Weekend khusus untuk reservasi lah, kita buatnya begitu Mas Hanif. Terus ada langganan kita nih, 3 bapak-bapak selalu datang ke tempat kita bertiga habis jam makan siang. Setiap hari ordernya selalu Americano atau kopi hitam tanpa gula. 3 bapak-bapak ini selalu dia datang gitu kan. Akhirnya kita udah kenal baik sama bapak-bapak ini. Terus dia satu hari dia bilang, Ben, lo besok bener buka udah jam 8? Udah dong Pak, kita kan selalu buka sebelum jam 8 kita udah ready di sini. Bener ya? Iya. Gue mau ada interview orang, mau meeting sama orang. Lo udah ready? Ready gitu kan. Ya memang pasti kita selalu jam 7:30 kurang tuh kita udah sapu-sapu udah mulai gitu kan. Dilalah hari itu pas kejadian si barista kita dia bilangnya Gojek yang dia panggil-panggil dari rumahnya nggak ada. Jadi telat, saudara-saudara. Dia datang ke sana, tapi udah buka. Waktu itu ada partner saya, cuman karena dia belum berani buat kopi,
Jadi dia kasihin air putih. Ada tamunya, ada total berenam tuh di kedai saya. Wah, mukanya udah marah. Jadi dia marah-marah kan, gimana sih janjinya? Akhirnya saya datang, saya langsung saya hadapin nih Pak Dio nih. Jadi saya datengin, saya bilang, Bapak, saya salah. Saya janji hari ini buka. Jadi saya nggak mau ngelemparin kesalahan ini ke barista saya. Maksudnya ngapain? Udah orang emosi, orang marah-marah, dia kita lemparin. Dia nih emang nih keterlaluan nih, Dek. Badannya kan kayak cuci tangan banget kan. Iya. Padahal udah ngeri juga, orangnya badannya gede banget gitu kan. Terus saya salah, Pak. Saya nggak bisa nepatin janji yang Bapak minta. Tapi gini, Pak. Untuk jalan keluarnya, Bapak yang orderan atas semua ini, kalau Bapak berkenan, saya wipe aja. Saya nggak masukin ke tagihan Bapak. Nggak apa-apa deh, karena saya pikir, ya udah deh nanti kita caranya satu-satunya begitu dulu untuk tenangin kan. Tapi karena mereka udah kenal dekat sama kita, jadi Bapak yang A nih kita bilangnya, dia bilang, nggak usah Ben, lo tagih aja, yang bayar kantor kok, gitu kan. Enggak enak. Tapi masih ada Bapak B nih yang marah-marah. Akhirnya begitu tuh Bapak B lagi sambil mau bayar marah-marah, saya bilang, sorry Pak, sambil saya bercanda dikit, sorry uang Bapak nggak berlaku hari ini di sini. Jadi saya atas nama di sini Coffee, juga orang-orang di sini, saya juga sekalian minta maaf banget Pak. Semoga hal ini nggak akan kejadian keulangan lagi. Bener loh Ben, ini banyak nih kita belinya. Iya, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa deh Pak. Saya nerima permohonan maaf. Oke, thank you. Terus dia pergi jalan. Dari besokannya sampai kita nyaris pindah, dia tuh nggak pernah, saking dia menghargai kita cara minta maafnya, juga cara servis kita ke mereka, itu dia setiap hari. Kalau dia datang kita lagi penuh-penuhnya, penuh ya Ben? Iya Pak, maaf banget. Sore Pak, sore dia datang gitu loh. Nah kira-kira 2 bulan kemudian dia datang lagi, dia bilang, Ben, gue mau meeting jam yang sama kayak waktu itu, lo bisa nggak buka? Bisa Pak, lo yang bener katanya kan. Saya datang Mas Hanif sama barista jam berapa? Jam 6:30 saya datang. Saking saya takutnya kenapa-kenapa. Tapi pas dia datang jam 7:15, dia malah nggak datang jam 8, 7:15 belum buka dong. Dia lihat, lo udah ada? Udahlah Pak, masa kita masuk ke lubang yang sama sih? Lagi jalan, jadi kita udah nggak mau buat hal yang sama. Itu kira-kira Pak Dio, kita menghadapi komplain yang berat gitu loh. Semoga Pak Dio bisa berkenan juga mendengar jawaban saya ya. Gitu Pak Dio. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Ya, dari mana nih? Yang mana nih? Mas Hanif deh yang sebutin deh. Tadi ada ngomongin masalah brand deh kalau nggak salah. Dari Pak Dio juga nih. Oke. Lumayan banyak nanyanya sih, tapi ini kayak Yes, lanjut yang mana Mas Hanif? Ya. Halo. Agak putus-putus Pak, sebentar Pak. Iya loh. Agak putus-putus. Iya, ya, bentar. Putus-putus sebentar Pak. Tapi jangan pakai wifi. Aman. Oke. Aman. Nah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dio lagi nih. Yang apakah mana? bisnis ini di sini kopi ini buka franchise? Lalu pernah kolaborasi dengan coffee shop lain nggak Pak, atau sama investor atau pemerintah gitu? Nah, terus efek dari kolaborasi itu bagaimana? Gitu Pak. Oke. Jadi Pak Dio gini, franchise yang di Bintaro tadi saya pernah sebut, kita ada 1 outlet, itu adalah franchise pertamanya kita yang kita jalankan waktu itu mulai bulan November 2019 Pak Dio. Sifatnya karena franchise, jadi dari persiapan, dari
konsult peralatannya sampai baristanya sampai training barista saya produknya itu yang melakukan di sini Coffee. Jadi si pengusaha si franchise-nya dia udah siapin tempat sama furniture-nya, selebihnya itu di sini Coffee yang lakukan, yang kontrol sampai dia jalan sampai hari ini. Jadi kita siapin di awal, udah jalan 3 bulan, 4 bulan kita tinggal. Jadi kita jalanin sampai hari ini. Even sampai hari ini ada yes, ya putus ya, udah kan? Iya, sempat putus. Saya dengar sih. Aduh, ya maaf. Gak apa-apa, Pak. Oke, jadi saya ulang ya Pak Dio. Jadi franchise-nya itu disiapin oleh di sini Coffee dari awal sampai dengan detik ini. Even detik ini ada pandemi juga gitu kan. Mereka juga penurunan juga kalau di tempatnya kita di stand alone. Jadi saya juga bantu juga pikirkan way out-nya, jalan keluarnya supaya terus berjalan deh. Kita maunya bisnis ini terus bisa berjalan walaupun masih di bottom gitu ya, belum naik lagi, tapi at least kita bisa pertahanin dulu nih dalam keadaan ini, karena kita suka dengar kan ketika kalian bisa lewatin masa ini dengan cara bertahan aja gitu kan, sampai nantinya dan disitulah diuji strategi kalian untuk mempertahankan bisnis kalian ini. Semoga sih, makanya saya doa terus deh pagi siang malam kalau vaksin ini udah boleh ketemu lagi ya kan, orang udah mulai nomor lagi dan pelan-pelan dia masih jalan. Nah, perihal mengenai kolaborasi dengan coffee shop lain atau dengan apa tadi tuh investor ya, kita belum pernah melakukan. Yes, kita belum pernah melakukan Pak Dio. Gitu, Pak Dio udah mau nih, mau kopi, ntar saya kirimin nih kopi. Asik sekali dikirimin kopi. Nah, mana lagi nih? Semoga itu udah menjawab ya Pak Dio ya. Oh, sama ini Pak, nanya lagi nih Pak Dio sepertinya emang sangat bersemangat. Alright, apa-apa? Ada arti dan filosofi tersendiri nggak sih dari nama bisnis, nama di sini kopi yang itu, ada filosofi sendiri nggak tuh gitu? Senang nih saya dapat pertanyaan ini. Jadi di sini kopi nih, ini nih lambangnya nih kan. Ini kan dia ada buletan nih ya, sama di sini ditulisin di sini kopi gitu ya. Buletannya ini maksudnya kalau seandainya Pak Dio, Mas Hanif minum taruh kopi di meja kan atau di kertas, dia kan ada bercak ini nih. Oh iya. Ya kan, bercak bekas kopi ya, tuh lelek inian kopi kan. Nah itu maksudnya disinilah kopi ini ada, disinilah kopi ini yang akan jadi seru, orang-orang bisa berbicara, bertukar pikiran. Disinilah kita selalu bisa membuat yang namanya tamu kita akhirnya jadi kayak temen. Kita jadi bisa suka sharing cerita anything, tapi saya juga selalu bilang to my barista, kalau kita udah dekat sama tamu, tetap kita harus ada jaga di tengah-tengahnya ya, keprofesionalan kita, jadi nggak berlebihan, nggak jadi orang bikin jadi ngocol banget sih gitu ya sama tamu gitu kan, itulah yang selalu kita jaga. Kalau di apa namanya Pak Dio di kita punya sign aids tuh tadinya di luar, kita coba ini tulisan di sini coffee sama buletan ini Pak Dio kita ukir lebih dalam, tujuannya supaya kita mengenal tamu nggak hanya di permukaan aja tapi lebih dalam, misalnya kesukaan tamunya kopinya tanpa gula atau gulanya cuma 15%, atau kayak si Mbak Siska nih teman saya, dia sukanya coffee laker, jadi begitu dia datang dia lama nggak muncul 3 bulan juga
Basiska Coffee Laker ya, gulanya 50%. Seperti itu. Jadi kita coba dengan di sini kopi ini orang-orang tuh akan kerasan, orang-orang akan senang sama pelayanan kita. Tentunya konsistensi dari kopinya. Begitu ceritanya, Pak Dio. Wah, itu Pak Dio senang sekali sepertinya itu. Yeay. Kemana itu kayaknya tuh. Iya, siap-siap tanya si Mas Hanif. Kita ada IG-nya kan di sini Coffee, nanti main ke sana. Yeay, beneran Pak, hubungi ke mana. Oh, ini karena ini ya, kopinya. Iya, kasih tahu aja, ntar hubungin ke di sini Coffee ya Pak Dio, ntar bagi alamatnya. I'll send you kopi literan. Asik sekali. Oke. Oh iya. Ada penanya lagi nih Pak dari Pak Hosea Kristanto. Oke. Halo Pak Hosea Kristanto. Pertanyaannya, apa bisnis coffee shop bisa tersaingi customer yang suka beli kopi dan seduh sendiri? Tunggu bentar, saya sambil baca. Bisa diulang Mas Hanif pertanyaannya Bapak Hosea? Oke, pertanyaannya, apakah bisnis coffee shop itu merasa tersaingi nggak sih sama customer-customer yang suka beli kopi dan seduh sendiri gitu? Pertanyaan bagus. Jadi kalau merasa tersaingi sebenarnya enggak sih. Maksudnya gini, kan sekarang peminum-peminum kopi nih Pak Hosea, mereka udah pinter nih kalau Pak Hosea minum kopi sekarang juga yang tadinya biasanya beli kopi yang brandnya udah gede banget yang mahal, begitu ketemu kopi-kopi yang kelas kita nih medium, rasanya juga enak, why not? Gue nggak pindah ke yang ini ya, karena rasanya ini enak. Tapi ada saingan kita kopi-kopi yang di supermarket ya kan, yang dijualnya sangat murah, atau kopi-kopi sasetan. Nah, biasanya level orang yang minum kopi Pak Hosea yang dia udah mulai agak tinggi dan dia udah nggak mau minum kopi yang too sweet, terlampau banyak gula, maka dia udah tinggalin tuh. Gue beli kopi di situ 5.000. Kalau di saya nih Pak Hosea di food court, karena harganya kita mesti ngikutin harga food court. Jadi harga kita juga udah nggak jauh daripada harga di Alfa tersebut. Jadi mereka langsung beralih dengan cepat ke tempat kita karena kopinya lebih fresh. Itu ada hubungannya tuh, beans yang dialusin, diprosesnya udah di atas 6 bulan dan atas setahun. Orang kalau yang suka kopi baru dia seduh, taruh air panas, dia cium, kok ini nggak ada bau kopinya sama sekali. Nah itu karena prosesnya udah segitu lama, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi mereka udah ninggalin, gue mendingan selalu minumnya kopi fresh deh, karena pasti enak, untuk kesehatannya juga lebih bagus, nggak terlampau manis, atau dia bisa minum tanpa gula sama sekali gitu loh. Jadi kalau saya kembali lagi, udah ada kelompok-kelompok yang kelompok suka minumnya manis-manis atau yang di supermarket, ada yang tempat medium seperti kita ini, atau ada juga yang beli yang di levelan yang lebih tinggi juga nggak masalah mereka. Begitu Pak Hosea. Oke. Ceritanya. Nah, terus kan Pak Beno ini sebelumnya ini ya, bukan peminum kopi nih. Ini pertanyaan dari saya sih sebenarnya. Oke. Prosesnya tuh gimana sih Pak biar ya jadi lambung jadi lebih toleran gitu dengan. Aduh. Ya, halo Suri. Tadi ada ini ternyata ada waktunya ya Instagram Live. Keasikan ngobrol jadi nggak ngeliat deh. Sebentar, saya coba invite Pak Beno lagi. Sebentar. Wah. Keseruan ngobrol jadi. Oke. Ya. Sambil nunggu Pak Beno masuk kali ya.
Mungkin mungkin ada teman-teman yang ini udah masuk deh, ntar aja deh habis ini. Tara. Iya. Wah, maaf Pak, tadi nggak kelihatan tadi kan ternyata ada batas waktunya. Saya nggak ada batas waktunya ya? Tadi. Iya. Okay, ada batas waktunya tadi, ternyata udah lagi countdown pas saya ini nanya. Oke. Siap. Saya ulang lagi deh. Tadi ya pertanyaan kamu ya, Nif ya. Iya, gimana sih Pak prosesnya bisa biar lambung kita tuh jadi lebih toleran dengan kopi gitu loh Pak. Kan Pak Beno juga awalnya bilang nggak terlalu toleran gitu lambung dan sering deg-degan gitu-gitu Pak. Yes. Jadi kita akhirnya lewat jalannya waktu, lewat jalannya waktu kita belajar juga nyesuain macam-macam kopi yang kita coba, kita konsum, ini aman nggak ya buat kita ya? Atau enggak buat lambung kita nih, jadi kita jadi bawanya ke belakang terus pas minum kopi ini. Nah, kita kan bisa tanya, ini kopinya apa sih? Oh, ini Arabikanya misalnya 100%, apa 70%. Oh, pantesan, jadi lambung gua kena deh, gitu. Makanya si pelanggan kita, atau orang-orang baru deh, bukan kalau pelanggan mereka udah tahu mereka balik karena mereka cocok gitu kan. Tapi kalau orang-orang baru mereka suka tanya tuh, ini pakai kopinya apa sih Mas? Gitu. Jadi mereka sama kayak saya waktu itu, kita mempelajarin, oh kalau kopinya di blend masih oke deh, gue masih bisa minum. Tapi kalau misalnya minumnya robusta aja, udah pasti nggak bisa tidur. Saya pernah minum kopi di pulau, kok gue jadi lupa. Nah itu asal masalahnya Kongji Coffee. Minum enak banget kan pakai susu. Terus saya minum jam 4 sore. Sampai jam 4:30 pagi nggak bisa tidur. Wah, lumayan. Lumayan banget kan nonton TV itu. Untung ada TV tuh di pulau apa deh gitu. Jadi saya sekarang udah tahu tuh, oh pokoknya gue robusta jangan deh semuanya. Atau terlampau Arabica 100% juga jangan deh, kayak gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan tuh Mas Hanif, lewat jalannya 3 tahun kan kita kopi coba-coba semua kita tes-tesin. Jadi kalau sekarang minum blend, minumnya kayak masih jam 5 jam 6, saya mah aman aja. Tapi saya sekarang disiplinin diri. Minum kopi maksimum terakhir, gelekan terakhir jam 2 siang. Supaya waktu saya ke jam tidur lebih lama gitu. Ceritanya. Butuh proses gitu ya Pak, dan harus nyari kopi mana yang cocok dulu Yes. Soalnya saya juga pernah iseng nyoba gitu, beli di kedai kopi gitulah. Apa ya namanya? Americano atau apa gitu Pak. Oke. Americano, terus pas minum awal-awal masih biasa aja, tapi 5 menit kemudian perut udah mulai sakit, terus udah mulai deg-degan gitu, udah stop, padahal belum habis lagi sengaja nyoba. Terus sama sempet nyoba yang instan, yang botolan itu, yang beli di toko-toko gitulah. Itu juga paling kayak 2-3 tegukan, habis itu udah gemeter dan deg-degan gitulah, udah kayak. Karena setahu saya nih, saya kan main kopi belum lama, yang senior udah paham banget. Saya yang segini, setahu saya gini, pokoknya kopi memang kalau dipaduin pakai susu yang manis, pasti mereka mainnya beans-nya, kopinya itu mesti robusta, karena robusta pahit. Dicampur pakai susu yang manis, dan keluar result-nya kopinya tetap ada rasanya, rasa susunya tetap ada. Tapi ketika dia main pakai Arabica, itu Arabica udah asam, ketemu sama susu asam juga kan. Jadi itu pasti nggak bisa begitu match. Makanya
Mas Hanif waktu itu dakdikduk atau keringat dingin, karena kalau robusta kan dia menghasilkan adrenalin jadi lebih naik. Jadi kalau orang jogging dulu untuk start jogging maraton panjang 42 apa 21 kilo half marathon, mereka pasti sikat espresso 2 kali, jadi mereka speednya dapetnya enak. Ceritanya gitu. Mereka nggak boleh makan ketoprak. Oke. Paham. Berarti emang ya harus nyari mana yang toleran dulu gitu ya, Pak. Iya. Betul. Wah, nih Pak Sia nih join lagi, ada Siska, Pak Dio, Mbak Devina. Terlalu seru, iya nih emang nih kalau sama Mas Hanif udah deh lupa waktu. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Iya, yang tadi kehapus tuh yang panjang-panjang. Ada mengenai brand deh, kalau nggak salah Pak Hosea apa Pak Dio ya? Iya, Pak Dio nanya pentingnya brand. Saya coba jawab deh ya. Sebuah kopi. Iya. Ya, saya tuh waktu sebelum pindah ambil pensiun itu saya kerja di sebuah perusahaan asuransi, bagiannya marketing communication. Jadi saya mempelajari deh brand itu segala. Jadi apa yang saya jalanin dalam usaha saya sekarang ini sampai dengan hari ini, saya ke bawah-bawah tuh, wah brand tuh penting banget. Saya bilang tuh ke barista saya, nih ya brandnya di sini Coffee ya. Kamu jangan pakai celana jeans bolong-bolong. Kamu harus pakai baju warnanya hitam. Kamu harus rambutnya yang licin, yang rapih gitu kan. Saya nggak ngarepin kamu harus punya tato. Tapi the way kamu ngomong, kamu harus pakai permisi, pakai maaf, pakai terima kasih, dengan tersenyum. Jadi brandnya kita mulai dengan itu dulu deh. Karena ketika kita udah melakukan, memberikan produk kita yang enak jadi rasanya. Jadi orang berbekas tuh, jadi oh iya ya enak, gue kesana ada banyak kopi yang variasi-variasi, tapi kenapa mereka balik ke kita? Karena mereka suka sama pelayanan kita, sama keteraturan kita gitu. Jadi brand itu saya agree sangat-sangat penting, bahkan sampai packagingnya. Kalau seandainya pakai stiker atau warnanya atau tulisannya ya, kalau di sini Coffee kayak gini udah kayak gini aja terus gitu kan. Jangan di sini Coffee ada yang tulisannya macam-macam lagi atau gimana, atau warnanya tiba-tiba bukan hitam, hijau, ungu apa atau timpanya. Nah, saya kayak gitu saya perhatiin banget tuh. Jadi di IG saya juga main juga pentingnya branding di situ. Begitu Pak siapa tadi, Pak Dio ya? Pak Dio. Ini dia, wah banyak teman saya, ada Coach Diego, ada istri saya. Terus lanjut, Mas Hanif. Oke. Berarti apa namanya? Kalau misal emang mau buka bisnis kopi lah lebih tepatnya gitu ya Pak, emang harus ada brandingnya sendiri dan ada keunikan tersendiri gitu ya Pak, menyambung dari yang sebelum-sebelumnya kan tadi Pak Beno bilang kalau kopi, kalau pengen bisnis kopi ya harus punya keunikan tersendiri gitu, nggak mesti harus nyontek dari orang lain gitu ya Pak. Iya sih, karena kalau kita menjiplak gitu ya, kalau jiplakannya jadi lebih bagus, lebih enak mah oke aja gitu kan. Tapi sayang kan kalau kita jiplak terus totonya hasilnya nggak bagus, mereka tetap pindah ke sana kan. Tapi banyak cara kok untuk kita menghasilkan satu produk misalnya yang unik. Kita nonton aja sekarang YouTube udah di mana-mana ya kan, atau enggak di medsos juga kita bisa lihat aja, oh ini seperti ini, kita lihat lagi ingredientsnya, kita coba-coba. Nggak usah banyak sih, tapi signature tadi yang namanya keunikan, signature itu harus ada. Karena kalau yang non signature kan americano, ini nama-nama hidangan kopi ya, cappuccino atau latte atau matcha latte, itu semua ada. Tapi kalau signaturenya
saya ada di tempat saya namanya Di Sini Coffee namanya. Nah itu kan Di Sini Coffee nggak mungkin orang dari tempat lain bikin namanya Di Sini Coffee juga, jadi nggak matching gitu kan. Nah itulah signature kita gitu, yang orang nyari datang belinya Di Sini Coffee gitu. Oke. Wah tuh Pak, ada yang kangen ngopi di Sini Coffee Iya nih. Siska, let's go Siska. Kak Siska. Ini dia juga. Ya, oke. Karena mungkin waktunya udah ini ya Pak, udah lumayan cepat ya, udah lumayan panjang nih. Iya. Oke. Mungkin ada apa? Ada sesuatu hal atau pesan atau kesan yang pengen diungkapkan sama Pak Beno gitu untuk para pemirsa atau para penonton ini, gimana Pak? Mungkin Pak, silakan Pak. Oke, aku pertama thank you nih Mas Hanif dan Klik Cair udah involvein saya di Sini Coffee untuk event ini. Maksudnya kita coba sharing, berbagilah info barengan gitu kan, juga ke pemirsa di sini yang pertanyaannya juga luar biasa, tapi mohon maaf kalau belum semuanya saya jawab. Tapi pesan saya sih untuk yang mau coba-coba mau melakukan bisnis usaha gitu ya. Kayak saya awalnya tuh kakek saya, bapak saya, apa orang tua saya, terus om saya tuh semua nggak ada yang orang bisnis usaha. Jadi saya benar-benar dalam arti kata nekat. Tapi itu dia nekat. Jangan sampai nekat, kan keluar modal juga banyak, tapi nekatnya tetap diperhitungkan, bikin financial plan, misalnya di 3 bulan pertama strateginya untuk dapetin omset sekian karena ada pengeluaran sekian, pasti tuh masih minus tuh setelah omset dikeluarin pengeluaran yang lebih besar karena orang belum begitu kenal, jadi pasti hasilnya minus. Tapi kita targetin tuh, 4 bulan pertama minus, tapi pelan-pelan naik. Nah itu yang saya bilang, bikin usaha jangan nekat, tapi tetap harus ada financial plan-nya. Kedua, setelah financial plan itu dibuat, jalan, tetap stick sama usaha tersebut, no matter what. Misalnya, konsisten ya. Saya di bisnis Park Kebon Jeruk waktu itu, teman-teman tamu-tamu saya jadi teman nih, makanya jadi saya selalu bilangnya teman. Kebanyakan atau beberapa mereka ada yang Chinese, mereka bilang, Om Ben lo mesti kayak kakek nenek gua deh, mereka buka kelontong tuh puluhan tahun tapi mereka terus di kelontong. Kenapa? Mereka tuh akhirnya mereka udah mempelajari tuh siklus-siklusnya, lagi keadaan down berarti mereka tabungannya mesti mereka keluarin, tapi keadaan baik mereka nggak boleh terlampau boros, tapi mereka tetap nabung yang lebih gede. Jadi dengan panjangnya bisnis mereka mempelajari itu. Tapi kalau kita baru jalanin setahun, 2 tahun, itu kali rame, pindah lagi kan perlu modal lagi, pindah lagi. Akhirnya sayang, modalnya habis, tapi bisnisnya juga masih belum bisa dibilang settle gitu. Jadi 2 itu aja sih. Financial plan tetap harus ada, stick sama bisnis itu, dan yang tadi di awal brand itu penting supaya orang tahu kemana-mana dia lihat, oh ada di Sini Coffee, stop karena pasti rasanya sama, rasanya konsisten. Itu Mas Hanif. Semoga bermanfaat. Iya, pasti sangat bermanfaat Pak. Ya, terima kasih ya Pak Beno untuk waktunya, untuk mau berbagi pengalaman dan cerita lah gitu di IG Live ini. Oke, ya terima kasih juga buat para pemirsa dan penonton nih, kayaknya banyak lumayan ya. Malah jadi temu kangen nih. Iya. Temu kangen. Saya dia, banyak nih. Mbak Tinjung, Sigit nih barista saya nih, Sigit di BAF nih. Oke. Ya oke. Kalau begitu terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Thank you. Thank you very much Mas Hanif. Sama-sama ya. Iya. Enjoy long weekend sama Merdeka. Ya, Merdeka. Oke.
Ya, makasih Pak Beno. Oke, sampai ketemu semuanya. Thank you very much. Saya off ya. Iya, silakan.